Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Muhammad dari kelas IP 103 ICT Literasi Universitas Cyber Aceh. Saya kan mempresentasikan tentang pengaruh fitur live streaming e-commerce terhadap niat beli konsumen pada UMKM di Indonesia, tinjauan literatur sistematis. Untuk latar belakang penelitian pertumbuhan UMKM di Indonesia, jumlah pelaku UMKM di Indonesia meningkat dari 65 juta pada tahun 2002 menjadi 66 juta pada tahun 2003. Tumbuhan ini menciptakan persaingan yang semakin ketat ke pasar digital. Transformasi digital, 88,1% penggunaan internet di Indonesia telah menggunakan layanan e-commerce. Jumlah pengguna e-commerce meningkat dari 38,72 juta 2020 menjadi 58,63 juta 2023, menunjukkan akselerasi digital yang sangat pesat. BPS mencatat peningkatan 4,46% usaha yang berinteraksi di e-commerce setara dengan 3 juta. Untuk live streaming inovasi pemasaran interaksinya, ada mode pemasaran baru dengan interaksi dan sociality yang kuat. Penjualan dapat mempercepat jarak antara konsumen dan produk melalui video langsung mencapai pemasaran tepat sasaran. Kita 78% awareness konsumen Indonesia melalui live streaming shopping seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Live. 71% itu akses telah mengakses platform live streaming. 56% pembelian telah membeli produk melalui live streaming. Kesenjangan penelitian keterbatasan geografis penelitian sebelumnya oleh FU 2021 ditulis dalam bahasa Mandarin membatasi jangkauan global dan abilitas lintas budaya. Fokus terbatas untuk Slow et al. 2022 dan Zhang et al. 2024 hanya menggunakan analisis bibliometrik dengan 22 artikel dari 2016 sampai 2021, belum mencapai perkembangan terkini. Konteks di UMKM kurang penelitian yang ada belum memberikan pemahaman dalam khusus untuk konteks UMKM di Indonesia yang memiliki karakteristik unik. Tujuan penelitian ini satu, meringkas data penelitian terkini mengenai fitur live streaming e-commerce, daya beli konsumen dari periode 2022 sampai 2024. Yang kedua, menganalisa faktor yang pengaruh hubungan antara fitur live streaming e-commerce dan niat pembeli konsumen. Yang ketiga, menyusun rekomendasi strategi untuk meningkatkan niat pembeli konsumen UMKM di Indonesia melalui optimalisasi live streaming e-commerce. Metode penelitian sistematik literasi review ini mencakup 4 tahap, yaitu tahap pencarian, tahap pemilihan, eksternalisasi data, dan interaksi hasil. Dan tahap pencarian itu identifikasi database, kata kunci, Scopus. Tahap pemilihan itu penerapan kriteria include atau exclude pada review. Ekstraksi data itu instansi informasi pada artikel yang terpilih. Interpretasi hasil itu mengenai pola, tema, dan temuan utamanya. Dengan penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literasi review SLR untuk memperoleh pemahaman mendalami studi-studi yang mengenai area yang belum dicakup diteliti secara penelitian di masa depan. Untuk proses seleksi artikel mencakup pencarian awal 1.243 artikel dari Scopus, filter tahun dan tipenya 849 artikel kurang dari 2021 per review, filter subjeknya 548 artikel relevan, screening judulnya 65 artikel potensial, screening abstraknya 42 artikel kualitasnya, analisa lengkapnya sekitar 30 artikel. Untuk distribusi publikasi artikel, peran penelitian peningkatan grafik menunjukkan bahwa peningkatan signifikan jumlah publikasi tentang live streaming e-commerce pada 2024 mencatat
16 artikel, lebih dari 2 kali lipat dibanding 2022. Peningkatan ini cerminkan semakin banyak yang penting topik live streaming dalam penelitian akademis dan praktis bisnis jalan dengan adopsi teknologi yang semakin masif di industri e-commerce global. Untuk subjek area penelitian ada 47% bisnis manajemen dan accounting, 20% tentang sustainability, 6 artikel fokus berkelanjutan, dan 10% behavioral science, 3 artikel perilaku konsumen, dan 10% computer science, 3 artikel teknologi digital. Distribusi ini menunjukkan bahwa penelitian live streaming e-commerce bersifat multidisiplin dengan penekanan kuat pada aspek bisnis manajemen, namun juga mencakup dimensi keberlanjutan psikologi konsumen teknologi. Untuk cakupan geografis penelitian ada di China, Indonesia, dan Thailand. Ada 26 artikel, sekitar 87%. Pemberian mutlak dalam penelitian live streaming e-commerce dengan ekosistem digital yang sangat maju. Di Indonesia ada 3 artikel, 10% masih tahap perkembangan dengan potensi besar untuk penelitian lebih lanjut. Thailand sudah 1 artikel, 3% representasi minimal namun menunjukkan minat regional. Dominasi China sebagai fokus penelitian mencerminkan kematangan infrastruktur digital dan integrasi live streaming dalam sektor e-commerce besar seperti Taobao, Jidi, Douyin, dan Kuaishou. Untuk platform live streaming yang diteliti, platform di China ada TikTok, yaitu Douyin, Taobao itu Live, Jidi Live, Kuaishou, Pinduoduo, PDD, dan WeChat, Amazon China. Platform e-commerce di live streaming terintegrasi penuh memudahkan interaksi real-time tanpa hambatan pindahan. Untuk platform di Indonesia seperti ada Shopee Live, TikTok Shop, Tokopedia Play, Lazada Live, Bukalapak, JDI, di ekosistem live streaming di Indonesia masih berkembang. Varian menggunakan antara platform e-commerce di media sosial seperti Instagram Live, Facebook Live, atau YouTube Live. Untuk kategori produk yang diteliti ada produk agrikultur, pakaian, dan fashion, kosmetik, dan skincare, makanan dan minuman. Kategori paling dominan itu 4 artikel yang menunjukkan potensi besar live streaming untuk produk pertanian. Pakaian dan fashion, ada 3 artikel fokus pada industri fashion yang mencerminkan tingginya permintaan visual produk. Kosmetik dan skincare ada 3 artikel yang mengaji produk kecantikan yang memerlukan demonstrasi langsung. Makanan dan minuman 2 artikel penelitian produk konsumsi dengan daya tarik sensor tinggi. Kategori lain yang diteliti termasuk perhiasan, furnitur, dan peralatan olahraga, elektronik, dan produk itu berbasis budaya lokal. Metode analisis yang digunakan Structural Equation Modeling (SEM), 25 artikel, 83%. Metode dominan menggunakan Smart TLS dan AMOS untuk menganalisa hubungan kompleks antara variabel. Yang kedua, analisis regresi. Ada 3 artikel, yaitu 10%. Digunakan untuk bertanya penelitian spesifikasi dengan variabel terbatas. Yang ketiga itu metode lainnya. 2 artikel, 7%, termasuk Fuzzy Compressive Evaluation dan Uncopas. Dominasi pendekatan kuantitatif 29 dari 30 artikel dengan data survei kuesioner sebagai metode pengumpulan utama menunjukkan representatif untuk analisis numerik dan statistis dalam memahami profil konsumen cluster. Ada 130 faktor yang mempengaruhi nilai beli. Itu faktor-faktor itu dikategorikan dalam 10 tema besar yang berdasarkan makna dan fungsinya. Influencer, ada 12 faktor terkait kredibilitas pengaruhan streamer. Prosocial before, ada 8 faktor perilaku sosial positif. Production fit, ada 10 faktor kesesuaian produk. Design of live streaming, ada 36 faktor. Desain kualitas teknik. Roots, ada 10 faktor kepercayaan konsumen. Consumer flows, ada 45 faktor emotion dan pengalaman.
Influencer dan consumer feels. Influencer ada 12 faktor. Kredibilitas, profesionalisme, eksprestis, dan keterkaitan emosional. Influencer memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan konsumen. Credibility dan potensi SM, reward in of celebrity endorse, celebrity production congress, social media, influencer streaming, attachment, dan effort endorsement influencer yang dipercaya dan relevan dengan produk secara signifikan meningkatkan keyakinan konsumen untuk membeli. Consumer appeal ada 45 faktor. Aspek emosional dan pengalaman konsumen selama live streaming sangat menentukan keputusan pembelian. Live streaming shopping expansion, price value, dan satisfaction, enjoyable shopping atmosphere, emotional context dan support, social interaction dan social beauty, personalization dan responsiveness. Pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan mendorong keterlibatan emosional. Desain of live streaming, patok, teknis dan kreatif. Satu, streamer expensive. Kalian streamer dalam menjual produk membangun kepercayaan motivasi pembeli. Information quality, itu akurat, relevan, dan lengkap. User interactive design, desainnya ramah, penggunaan situs dan menarik secara visual. Service quality, dukungan konsumen, kecepatan respon, dan kejelasan informasi. Real-time interaction, partisipasi aktif streamer, komunikasi dua arah, dan synchronicity menciptakan keterlibatan mendalam. Visual appeal, visual attractiveness, visual attraction, dan environmental stimulus, menciptakan daya tarik yang memikat. Totalnya ada 36 faktor dalam tema ini yang menunjukkan kompleksitas desain live streaming yang efektif mencakup aspek teknik konten, interaksi, dan eksternal visual. True production fit dan faktor pendukung lainnya, run on live streaming 10 faktor, percayaan, confident, aktif terhadap streamer, terhadap produk mainan, dan conclusion. Untuk produk fit ada 10 faktor, kualitas produk, production, familiarity, informasi yang tepat, otentik, dan ketersediaan produk yang menciptakan keyakinan konsumen untuk melakukan pembelian. Ada pro-sosial, behavior, ada 8 faktor, nilai moral, epigenetic, behavior health, dan consumption, environmental, awareness, dan cost-related event, menciptakan connect emosional yang mendalam dengan faktor-faktor yang lainnya ada attitude, ada 5 faktor, pricing 2 faktor, branding 2 faktor, dan consumer behavior 1 faktor. Melengkapi ekosistem kompleks yang mempengaruhi purchase intention. Perbedaan konteks di Cina dan Indonesia, Cina ekosistemnya maju, bahkan integrasinya seperti tadi Tabao, Didi, Doi. Untuk fokus penelitiannya itu information quality sosial, presensis, dan rehabilitas. Pengalaman untuk di konsumen itu interaksi real time, intense, dan pembeliannya mudah. Untuk di Indonesia masih berkembang seperti Shopee, TikTok, Toket. Fokus penelitiannya itu server quality dan kejelasan informasi. Dan tantangan itu alur belanjanya kadang berpindah platform, risiko drop of konsumen lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi yang berhasil di China tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia tanpa penyesuaian karakteristik pasar lokal. Rekomendasi untuk UMKM di Indonesia memperkuat aspek emosional, kredibilitas influencer, kualitas layanan dan informasi, sosial dan fans. Produk potensial, produk akultural, dan berbasis budaya lokal menunjukkan potensi tinggi, terutama jika dikemas dengan narasi dan tekan emosi konsumen yang disampaikan dengan jujur. Untuk kesimpulan ini dan implikasi kebijakan, temuan utama 130 faktor dalam 10 tema mempengaruhi purchase intention. China mendominasi 87% dengan ekosistem majunya. Metode analisis utamanya sekitar 83%, aspek emosional, kepercayaan, dan kualitas layanan sangat krusial. Implikasi kebijakan perluas akses internet kecepatan tinggi daerah pedesaan.
inisiasi program pelatihan digital market untuk UMKM, memperkuat regulasi perlindungan konsumen, fasilitas kolaborasi ekosistem digital UMKM atau platform atau influencer konsumen. Untuk live streaming e-commerce memiliki potensi besar meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan strategi pemasaran yang mengutamakan aspek emosional, kepercayaan, dan kualitas layanan, UMKM ini dapat memanfaatkan fitur secara opsional. Penelitian ini dilanjutkan oleh basis empiris di Indonesia. Sangat diperlukan untuk menggali akar striktik perilaku konsumen lokal dan aktivitas live streaming pada konteks pasar Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.